Kenapa ya banyak keluhan cari kerja terasa amat sulit? Bayangkan seorang anak muda yang baru lulus kuliah, IP-nya bagus, CV-nya rapi, rajin ikut pelatihan, semangatnya membara, tapi setelah berbulan-bulan melamar, balasannya hampir selalu sama. Terima kasih, CV telah kami terima, kami simpan, dan dipanggil kalau ada kesempatan. Lalu, panggilannya tidak pernah datang, dan rasa percaya diri pun kemudian lama-lama berubah, jadi putus asa. Data menunjukkan ya, tingkat pengangguran anak muda usia 15-24 tahun sejak 2016 itu di atas 15%. Artinya justru mereka yang seharusnya jadi motor penggerak bangsa malah yang paling sulit masuk dunia kerja. Jadi tidak heran kalau banyak anak muda yang merasa masa depan itu buntu. Mereka melihat orang tuanya kerja keras, tapi gajinya tidak cukup. Lalu mereka sendiri sulit mendapat pekerjaan yang layak. Nah, rasa frustasi ini kita dengar setiap hari. Di rumah, di warung kopi, dan di timeline sosial media. Nah, ini bukan masalah anak mudanya yang kurang berusaha. Kalau ada jutaan anak muda kesulitan mencari kerja, masalahnya bukan pada individu-individunya, tapi pada sistem yang tidak mampu menyediakan kesempatan. Kuncinya adalah ekosistem kerja yang adil. Pertama, perluasan lapangan kerja formal, itu wajib. Lalu dukungan serius untuk industri kreatif dan UMKM yang benar-benar menyerap tenaga kerja. Ini jangan malah dipersulit. Dan perlindungan sosial yang menjangkau para pekerja baru yang sedang memulai karir. Negara bisa memberi jalan. Kalau kita mau masa depan bangsa cerah, jangan biarkan anak muda terjebak dalam kegelapan pengangguran. Saat anak muda dapat kesempatan kerja yang layak, maka itu bukan hanya rezeki bagi mereka, tapi itu investasi bagi seluruh negeri. Ya, tentang pendidikan, Pak Irfan. Pak Irfan tadi mengatakan kita ini janji-janji politiknya banyaknya tentang ekonomi saja. Sementara yang non ekonomi, perasaan janji kampanye saya banyak yang pendidikan juga. Iya. Cuman dikalahkan. Nah, terus berikan contoh, apakah dunia juga begitu? Tidak, Pak. World Education Forum ada, World Economic Forum juga ada. Nah, mana Pak Irfan? Iya. Jadi Pak Irfan, World Economic Forum itu setiap setahun sekali. Kalau World Education Forum 15 tahun sekali. Bukan karena nggak penting, justru ini yang harus disadari kita. Pendidikan itu eksekusinya panjang. Kalau World Economic Forum ketemu awal tahun, para pembuat kebijakan ekonomi, para pelaku ekonomi kumpul lalu merencanakan apa tahun ini. Ketemunya tiap bulan Januari di Davos. Kalau yang lalu untuk apa? Untuk kegiatan selama 1 tahun. Tahun depan ketemu lagi, evaluasi, bikin rencana. Tahun depan ketemu lagi, bikin evaluasi rencana. Kalau pendidikan ketemu tahun ini, baru ketemu lagi 15 tahun yang akan apa? Itulah pendidikan. Saya ikut World Education Forum tahun 2015. World Education Forum sebelumnya tahun 2000. Sebelumnya tahun 85, sebelumnya tahun 70. Jadi baru ada World Education Forum lagi tahun 2030. Kenapa? Sepakat 2015. Setiap anak seluruh dunia harus dapat pendidikan pra SD 1 tahun. 15 tahun seluruh negara diberi waktu untuk membuat pendidikan TK PAUD 1 tahun. Kan nggak bisa dikerjakan 1 tahun, bukan? Karena itu, kalau bikin kebijakan pendidikan jangan gonta-ganti, kerjakan, jalankan. Betul tidak? Iya. Kalau ini beda dengan kebijakan ekonomi. Kalau kebijakan ekonomi dibuat sekarang, tahun depan diubah bisa. Kalau pendidikan putuskan sekarang, jalani waktu. Karena itu, membuat keputusannya harus matang. Apalagi kurikulum, jangan dibuat sekarang, berapa tahun lagi ganti.
Yang repot siapa? Semua. Gurunya repot, orang tuanya repot, apalagi siswanya lebih repot lagi. Nah, jadi education itu diperhatikan juga Pak. Cuman karena pertemuannya 15 tahunan, kita lupa kalau ada pertemuan itu. Nah, kita harus kerjakan dengan benar. Pendidikan itu perlu waktu panjang. Tidak bisa disingkat. Seperti ibu mengandung. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali ya bagaimana pidato Anies Baswedan, teman-teman ya, sangat menyejukkan, sangat luar biasa, sangat membuat kita terkagum-kagum ya. Pidato Anies ini selalu memberikan ketenangan, pencerahan ya, bahkan selalu membuat kita itu kagum. 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo Subianto, teman-teman, dan kalau kita melihat ya, dalam 1 tahun belakangan ini ya, banyak sekali ada yang berhasil, ada yang tidak. Kita sebut bahwa bagaimana pemberantasan korupsi di eranya Pak Prabowo, teman-teman, itu sangat baik ya. Kita apresiasi hal tersebut. Namun ada catatan-catatan yang Anies berikan ya, seperti bagaimana 1 tahun ini, teman-teman, kita tidak melihat adanya lapangan kerja yang signifikan seperti apa yang dijanjikan oleh Pak Prabowo dan Gibran pada saat kampanye ya. 19 juta lapangan pekerjaan ini membuat masyarakat menunggu-nunggu ya. Apa sih 19 juta lapangan kerja itu dan di mana? Bahkan Anies selalu menyorot hal tersebut ya. Bagaimana ia mengatakan bahwa banyak PHK, ya, banyak masalah yang terjadi, anak-anak muda yang lulus kuliah akhirnya ya sulit mendapatkan pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang sangat minim. Bagaimana banyak perusahaan yang akhirnya tutup ya, banyak akhirnya memecat karyawannya, dan inilah fenomena yang terjadi saat ini. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies selalu mengkritik tentang hukum ya, yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Bagaimana demokrasi yang semakin dipersulit ya. Inilah kritik-kritikan yang diberikan ya, supaya ada evaluasi ya. Bagaimana sumber daya manusia, sumber daya alam agar dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Bahkan apalagi fenomena hutang negara yang semakin membengkak dan membebani masyarakat dalam membayar pajak ya. Ini banyak sekali masalahnya, teman-teman. Jadi perlu yang namanya kerjasama yang luar biasa. Perlu ada yang mengawasi jalannya pemerintahan ya. Perlu ada oposisi seperti Anies Baswedan yang mengkritik, yang memberikan masukan kepada pemerintah. Bahkan kalau kita melihat bagaimana banyak sekali rakyat kecil yang akhirnya malah dipersulit hidupnya, teman-teman. Ya, seperti sembako naik, ekonomi melonjak, dan inilah fakta-fakta yang ada. Ya, kalau kita melihat bagaimana bahan-bahan pokok semakin tinggi, ya, harga emas semakin tinggi, ya, harga dolar semakin tinggi, sehingga daya beli masyarakat pun ya semakin turun. Ya, jadi apa yang fakta-fakta yang saat ini ya harus kita sampaikan ya, masukan dan kritikan supaya ada perbaikan ke depan. Kalau kita melihat juga bagaimana program-program Pak Prabowo, misalnya MBG ya, dengan anggaran yang fantastis 70 triliun tahun ini, namun belum terrealisasi dengan maksimal, kata Pak Purbaya. Anggarannya akan ditarik ya. Dan ini kan fenomena, teman-teman. Coba dibuat anggaran yang sebesar itu untuk kemakmuran rakyat ya, membuka lapangan pekerjaan misalnya ya, membuat pelatihan-pelatihan supaya ada keterampilan untuk anak-anak muda dan itu jauh lebih baik. Bagaimana menurut kalian?